Selamat pagi adik-adik semua, Shalom. Apa kabarnya semua? Aku berharap semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Oh ya, apa kabarnya semuanya ya? Aku mau menyambut lagi ya. Bersama-sama kita akan menyambut untuk teman kita yang baru, yaitu Clea Adriel Bramantio. Kita kedatangan teman baru ya teman-teman ya, adik-adik semua. Bahwa Clea ini karena kesetiaannya dalam belajar firman Tuhan, Clea sudah berhasil naik ke kelas Madya. Jadi selamat datang ya Clea ya, selamat bergabung di kelas Madya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mau berdoa dulu. Mari kita sama-sama mengucap syukur, kita lipat tangan dan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, mengucap syukur buat kasih setiamu, terima kasih untuk kebaikanmu, terima kasih untuk penyertaanmu yang sempurna bagi kami. Kami mau belajar firman Tuhan, berkatilah kami Tuhan, persiapkanlah hati kami supaya kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik. Kami berdoa secara khusus Tuhan, biarlah masing-masing anak sekolah minggu kami boleh mempersiapkan hati untuk bisa belajar akan firman Tuhan. Berkati Gaby, Gwen, Davi, Josh, Mikhail, Clea, dan semua anak sekolah yang mendengarkan YouTube ini, dan semua pihak yang terlibat maupun yang mendengarkan YouTube ini. Kami berdoa Tuhan supaya berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh acara sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Amin. Adik-adik, supaya kita tambah semangat, kita mau memuji Tuhan dulu. Yang bersuka cita, oh. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, lagi. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sekarang hidupku penuh kepastian. Sejak ku terima Yesus, akhirnya tersedia hidup yang kekal. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, tahu kan masuk kota Allahku. Sejak ku terima Yesus, sukacita hidupku iring Tuhanku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, kami bersukacita kepadamu. Yeah. Lagi. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, lebih lagi. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Bagaimana adik-adik, udah tambah semangat ya? Betul, sejak kita terima Yesus, hidup kita nggak boleh sama.
kita harus menjadi orang yang berbeda, menjadi lebih baik, lebih menjadi berkat bagi sekitar kita, ya. Sejak kita terima Yesus, hidup kita menjadi berubah, menjadi lebih baik dan menjadi berkat buat setiap orang yang ketemu dengan kita, bagi keluarga, bagi teman-teman, dan bagi banyak pihak, ya. Nah, adik-adik, sekarang aku mau mengajak adik-adik untuk menonton satu film, ya. Yuk kita tonton sama-sama yuk. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes merasa nggak layak untuk membaptiskan Tuhan Yesus. Dia berkata, "Tuhan Yesus, aku yang perlu dibaptis olehmu. Kenapa engkau yang minta dibaptis olehku?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, katanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena dengan demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus dan membaptiskan Tuhan Yesus. Sesudah selesai dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan di situ ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, gimana tadi? Sudah pada nonton ya semua film yang tadi kita saksikan sama-sama. Tuhan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis sendiri merasa tidak layak untuk membaptiskan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengatakan bahwa dia minta dibaptis oleh Yohanes. Kenapa? Yuk kita mau belajar sama-sama yuk. Sebelumnya kita mau buka Alkitab kita ya. Kita mau siapin Alkitab kita nih. Kita mau buka firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang pertama dari Triwulan yang keempat ya. Judulnya adalah Pembaptisan, Pernyataan Pertobatan. Kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai yang ke-40. Aku bantu untuk bacakannya untuk adik-adik ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nah, adik-adik, di sini dikatakan bahwa kita perlu bertobat. Di ayat 38 dikatakan Petrus mengajak kepada para jemaat yang ada saat itu untuk bertobat dan memberikan diri mereka untuk dibaptiskan. Nah, adik-adik, apa sih arti bertobat? Ada yang tahu apa sih arti bertobat? Arti pertobatan adalah meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang penuh dosa, menjadi hidup baru sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pada saat kita bertobat, kita nggak boleh lagi kembali kepada kehidupan lama. Tetapi kita sudah berubah dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, kalau misalnya bertobat aja cukup nggak ya? Nggak usah dibaptiskan. Bertobat aja kan udah bagus ya. Tapi di sini Petrus mengatakan
bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptiskan. Kenapa kita perlu dibaptis? Nah, kita mau bahas sama-sama ya. Baptisan sendiri artinya apa baptisan? Baptisan melambangkan kematian bersama Yesus. Dengan masuk ke dalam air, orang yang dibaptiskan itu dilambangkan telah mati dari dosa, kemudian hidup dengan cara yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan baptisan itu adalah suatu simbol bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus dan jalan keselamatannya. Jadi dengan bertobat, kita memberi diri kita dibaptiskan. Kenapa bertobat saja tidak cukup? Karena dengan dibaptis, pertama kita meneladani Tuhan Yesus. Tadi Tuhan Yesus telah dibaptiskan oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Kenapa Tuhan Yesus mau dibaptiskan? Apakah Tuhan Yesus berdosa? Tidak. Tuhan Yesus adalah Mesias. Dia adalah anak Allah dan Tuhan. Dia yang berkuasa atas semuanya. Dan dia juga yang memberikan karunia Roh Kudus kepada kita semua. Dia dibaptis karena juga untuk memberikan teladan buat kita anak-anak Tuhan, supaya kita memberikan diri kita untuk dibaptis. Ya, jadi Tuhan Yesus itu mendapatkan perkenanan Tuhan. Pada saat dia dibaptis, di situ ada Roh Kudus yang muncul dari langit dan perkataan dari surga bahwa inilah anak yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. Dan Tuhan Yesus sendiri yang memberikan karunia Roh Kudus kepada kita. Pada saat kita dibaptis, kita menerima karunia Roh Kudus dari Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus yang diperkenan oleh Allah untuk memberikan karunia Roh Kudus itu kepada kita. Dan adik-adik, baptisan itu tidak menyelamatkan ya. Apakah dengan dibaptis kita pasti selamat masuk surga adik-adik? Tidak. Tetapi baptisan adalah suatu simbol. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita kepada Tuhan Yesus dan kepercayaan kita semua kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik bertobat, meninggalkan hidup yang lama, kita memberikan diri kita dibaptis, maka kita akan menerima janji Tuhan Yesus, yaitu keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya, jadi urutannya bertobat dulu, baru dibaptiskan. Oke? Nah, kita lanjut kepada ayat yang berikutnya ya. Ayat 39 dan 40. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi adik-adik, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa janji Tuhan Yesus, apa janji Tuhan Yesus? Yaitu keselamatan, penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna. Untuk siapa? Firman Tuhan mengatakan bahwa janji itu bagi kita semua. Bagi aku, bagi adik-adik, dan bagi semua orang yang mau bertobat, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, memberikan dirinya dibaptis, maka kita akan menerima janji keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya, nah, aku mau tanya, siapa yang mau bertobat? Siapa yang mau berikan diri dibaptis? Aku yakin pasti adik-adik semua mau melakukannya. Nah, adik-adik, dengan bertobat, kita pasti meninggalkan hidup yang lama. Dan pada saat kita memberikan diri kita dibaptis, hidup kita pasti sudah berubah. Ya, contohnya, yang tadinya nggak nurut sama papa mama, sekarang jadi nurut. Yang tadinya malas belajar, sekarang lebih rajin belajar. Yang tadinya nggak suka berdoa dan baca firman Tuhan, sekarang pasti mulai rajin. Ayo adik-adik, kita bertobat, dan kalau adik-adik sudah siap untuk memberikan diri dibaptis, kita bisa bicara dengan papa mama, lalu kita hubungin Pak Pendeta kita dan memberikan diri kita untuk dibaptiskan.
Nah, kita udah sampai kepada ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38a. Kita baca sama-sama yuk. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38a. Adik-adik jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan, lalu lembar muridnya dikerjakan. Aku percaya adik-adik sudah dapat semua ya lembar muridnya ya. Ayo kita kerjakan semua lembar muridnya, dibaca supaya firman Tuhan yang dipelajari semakin lengkap pengertiannya. Dan jangan lupa ayat hafalan ini dihafalkan dan dikirimkan ke Bible Group atau ke aku, atau ke Kak Andika, atau Kak Asaf, supaya kita sama-sama bisa belajar firman Tuhan ya. Oke, kita akan menutup kelas kita hari ini ya. Kita mau berdoa penutup, kita mau lipat tangan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini, bahwa kami sudah belajar mengenai arti pertobatan dan arti pembaptisan. Kami rindu Tuhan untuk bertobat, dan kami juga rindu untuk memberi diri kami untuk dibaptiskan, supaya kami boleh meneladani apa yang sudah diteladani oleh Tuhan Yesus, dan kami boleh menerima janji keselamatan dari Tuhan Yesus sendiri. Kami berdoa sekali lagi buat anak sekolah minggu kami. Kami juga berdoa untuk keluarga masing-masing, biarlah Tuhan Yesus melindungi kami semua dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekolah minggu sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Shalom.